akhirnya kolam news tidak gersang. Kita mulai dengan berita data orang Indonesia dicuri. Gila sih, habis dicuri kemarin tuh nomor HP dulu atau STNK dulu gue lupa. Cuman ya datanya dicuri dan sampel yang keluar tuh 2 juta data. Cuma katanya kalau dicek ya itu cuma 1 juta data dan kalian sudah bisa cek di website periksa data buat ngasih tahu buat ngecek kayak nomor kalian tuh ada nggak sih di situ di sampel gratis itu. Walaupun tidak ada, ya ada mungkin di 1,3 miliar nomor yang tersebar. Kalau ada yang beli di harga 742 juta. Capek. Ya mungkin gue nggak tahu, gue tuh udah nggak berani janjiin lazy talk lagi ya. Tapi yang pasti ya, ini apa nih? Wede, gue udah nggak berani janjiin lazy talk lagi. Ya udahlah, anggaplah itu bahaya. Kalian cari tahu lah sendiri kenapa bahaya. Terus saya mau minta satu request lagi. Kemarin tuh saya sama Satya mencari satu lagu. Gue lupa apakah lagu itu pernah masuk ke video TLG. Harusnya ada waktu ngecek audio atau TW segala macem. Mungkin ada b-rollnya. Yang pasti covernya itu warna oranye, ada rubah di tengahnya dan itu lagu EDM. Gue nggak inget sama sekali itu lagu apa, tapi dulu gue sama Satya itu nge-vibe banget lagu itu kalau lagi kerja. Oke. News minggu ini udah pasti kita ngomongin dari sisi acara Apple di tanggal 7 September mendatang. Semakin dekat dengan perilisan, of course semakin banyak leaks yang akan terlihat di sini dan nanti gue akan breakdown beberapa leaks terbarunya. Kalau leaks lama-lamanya mungkin nanti kalian bisa cek atau mungkin nanti gue akan bahas sedikit. Dan kemarin juga terima kasih saya sudah diundang ke acara Samsung, sebuah milestone untuk TLG. Akhirnya kita diundang ke acara Samsung. Foldable lagi. Biasanya kan A-series kalau kita naik pangkat guys. Ini nggak apa-apa. Katanya nanti dipinjemin. Kita ketemu Ralinsyah guys. Anya Geraldine, Pevita Pierce. Ini fotonya Pevita Pierce, Yoi, Darius dan juga Darius dari Noxus dan juga Reja. Panjangan emang ini opening. Yang pasti ini adalah ininya. Gue nggak tahu nanti saatnya mungkin akan masukin beberapa footage terkait event itu. Dia juga ngambil sebenarnya banyak banget footage di acara itu. Cuman highlight-nya Darius dari Noxus dan juga gila sih. Giveaway-nya Jet Flip 4 guys. Cuman saya nggak boleh jawab karena takut kredibilitas saya sebagai reviewer tuh turun. Udah. Jangan di-close dulu videonya, kita masih banyak yang harus dibahas. Gue rasa ini akan menjadi video news yang sangat panjang. Kita mulai dulu dari Logitech G502X. Ini adalah salah satu berita paling bahagia di kantor TLM. Nanti gue akan request sama Logitech minta 5 unit sekaligus. Karena G502 ini adalah salah satu best selling mouse mereka kan. Dimana dia tuh punya banyak kontrol, tapi saat itu emang dia cukup berat mouse-nya di 116 gram atau 120 gram. Sekarang kan udah zaman dimana mouse itu semuanya ringan-ringan. Tapi sampai sekarang Sony dan David itu nggak bisa move on dari mouse itu. Karena dia nggak bisa nemuin mouse dengan button sebanyak itu. Walaupun yang benar tuh cuma Sony, karena dia pakai shortcut-shortcutnya. David tuh tidak pernah pakai. Jadi dia cuma punya button banyak tapi nggak dipakai. Nah, ngomongin dari mouse ini, tentu dia datang dengan material yang lebih ringan. Karena otomatis ketika dia bisa bikin G Pro X Super Light, dia harusnya bisa bikin si G502 ini jauh lebih ringan. Dan tentu aja ada beberapa fitur baru. Kayak fitur-fitur kayak light speed, terus Hero 25K sensor, tentu aja udah ada di mouse ini. Dia datang dengan 3 varian yang sebenarnya buat gue masih agak memusingkan. Kenapa dia ngeluarin wired, wireless, dan juga wireless with RGB. Gue masih nggak nemu gunanya di mana. Kalau dia ngeluarin wireless dan wireless, iya. Kenapa harus ada with RGB? Ya, itu mahal. Dan kalau kita ngomongin dari mouse-nya sendiri, memang tidak seringan si Fanatec Aria XT7 atau G Pro X Super Light karena ringannya dia itu masih di 89 gram untuk versi wirednya. Dan menurut gue itu udah impresif dengan berbagai button yang dia hadirkan. Terus fiturnya itu kalau kalian ingat dia punya semacam DPI sniper mode gimana kalian klik dan DPI-nya akan berubah di titik itu selama kalian nge-hold button itu sekarang juga tetap ada dan sekarang bisa dilepas atau bahkan bisa diputer kalau kalian ngerasa button itu tidak berguna. Breakdown harga, ini dia ada hitam dan putih, 80 USD untuk wired di 1,2 juta, 140 USD 2,1 juta untuk yang wireless dan 2,4 juta untuk wireless with RGB. Lebih mahal dari G Pro X Super Light, tapi sepertinya kalau saya lihat-lihat paling sweet spot kayaknya di yang tengah, yang wireless tanpa RGB. Oke, kita masuk ke berita pertama, Twitter. Twitter akhirnya ngeluarin statement kalau mereka itu bisa ngedit tweet, ya fixing typo,
segala macam. Dan ini masih internal testing. Dalam akhir bulan itu bakal nyampe ke Twitter Blue user dulu atau mereka yang bayar biar nggak ada iklan. Baru nanti mungkin kalau udah oke testingnya akan dilempar secara global. Instagram ini juga salah satu yang cukup viral di mana sebenarnya gue kayaknya ini ada hubungannya sama video-video TikTok yang kayak lu tuh harus update iOS sekarang dan segala macam. Gue tuh kayak nggak tertarik untuk tonton itu, dan ternyata waktu gue baca ini kayaknya ini berita hal itu deh, tentang dimana sebenarnya ini bukan masalah Instagramnya sih, dimana ketika mereka update ke iOS 15.6.1, mohon maaf saya tidak ikutan karena saya iOS 16 beta ya. Di situ untuk precise location, untuk ngecek lokasi kalian, itu kan kalian bisa atur tuh X app not track, precise location, only once something, itu otomatis on untuk aplikasi Instagram doang. Gue nggak tahu apakah ini berhubungan dengan update-nya atau aplikasinya, tapi yang pasti yang berhubungan dengan privasi lokasi itu dari settingan kalian, bukan dari si Instagramnya. Karena gue agak aneh kalau dia software update, Instagram bisa nge-push hal itu. Maka Instagram juga ngeluarin statement dong kalau ya sebenarnya kita nggak pernah share location kalian, ini lebih precise di bagian location tag kalian yang tentu saja bullshit. Oppo ini sedikit aja sebelum kita ngebahas lebih panjang terkait Apple. Oppo itu katanya kemungkinan akan masuk ke geng No Charger Club, dan ini di-announce oleh VP-nya kalau gue salah ingat di peluncuran Oppo Reno 8, karena dibilang SuperVOOC di saat itu agak susah untuk didapatkan, tapi sekarang harusnya udah lebih mainstream dan mungkin SuperVOOC ini akan menjadi sebuah aftermarket charger. Tapi kayaknya kalau gue lihat sih Fan Series ini harusnya nggak akan hilang dari si SuperVOOC ini, karena Fan Series adalah tempat di mana mereka mengeluarkan inovasi charger terbaru mereka. Jadi nggak mungkin dong kalau nggak dapet, terus kita harus ngecas pakai apa. Oke, Samsung kembali berulah ya. Berapa hari? 4 hari lagi perilisan iPhone, perkenalan iPhone, dan Samsung ngeluarin iklan. Sebuah statement yang sangat kuat. The innovation is not coming to an iPhone near you. Wadaw. Because this innovation is not coming soon to an iPhone near you. It's already here in the Galaxy. Dimana di situ fokusnya tuh di S22 Ultra dan Z Flip 4, dimana dia mengeluarkan highest resolution kamera yang bisa foto bulan dan bisa mendapatkan like yang banyak. Kamera Samsung di 108 megapiksel ya. Nah, kameranya iPhone kan rumornya baru 48. Jadi keluar-keluar lagi lah serangan-serangan dari Samsung. Tapi sebenarnya akan lebih menarik ya kalau Samsung itu ngeluarin iklan ketika mungkin tanggal 8 atau tanggal 9 kayak kalau mereka ada Notes Guy kan, yang gini kan. Nah, nanti dia keluarin dual punch hole guy ya. Itu akan menarik karena punch hole kan sekarang mereka 1, nah iPhone tuh 2. Jadi akan menarik di situ. Tapi let's see Samsung nanti gerakannya mana. Terus berita selanjutnya ini salah satu berita yang cukup menyenangkan buat gue pribadi. Kembali lagi to my father, Jon Prosser. Jon Prosser memberikan kata-kata kalau iPhone SE, gue nggak tahu karena iPhone SE ini gerakannya itu sekitar 2 tahun sekali baru rilis. Gue nggak tahu apakah tahun depan rilis. iPhone SE ini akan rilis kembali dengan desainnya iPhone XR. XR gue di sana, jadi nanti kita bahas. Tapi iPhone XR menurut gue adalah salah satu smartphone dengan apa ya, paling pas lah, paling sweet spot karena 6,1 inci, layarnya nggak OLED, baterainya cukup gede, jadi sebenarnya cukup awet. Gue udah pakai sekitar 4 tahun dan kemungkinan dari tadi gue tuh menimbang-nimbang apakah gue harus ke Z Fold 4 atau saya harus ke iPhone 14 Pro. Tapi let's see nanti waktu perilisan iPhone 14 Pro. Cuman baik lagi, iPhone SE ini akan menarik untuk akhirnya dia ikutan ke Notes Gang. Dia nggak lagi dengan desain iPhone 8 yang ada home button dan tebel itu bezelnya. Dan gue rasa ini akan menjadi sebuah alternatif banget untuk mereka yang mencari, oh gue pengen sebuah iPhone yang udah notch tapi tetap pakai A15 Bionic, iPhone SE 4 jawabannya. Cina, bentar. Kan Amerika nggak peduli ya, iPhone SE 4 jawabannya. Hah? Lo tertarik kan? Maksud gue kan iPhone XR with A15 kan kenceng banget bro. Itu buat gue itu akan pecah banget karena kata iPhone SE yang terakhir tuh demand-nya tunggu aja, harusnya di Maret sama April. Gue nggak tahu apakah nanti gue akan bahas itu lagi kayak zaman-zaman gue pertama kali ngebahas iPhone SE yang kedua. Wah, itu channel saya ramai sekali. Oke, kita akan bahas beberapa hal terkait iPhone 14. Yang pasti ada 4 varian. iPhone 14 biasa, iPhone 14 Max, yang katanya adalah iPhone 14 Plus, ya. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max.
Nah, kita bahas dulu yang pertama, kenapa katanya plus? Karena ini datang dari pembuat casing namanya Castify sama si ISR. Nah, mereka udah ngeluarin casing dan tulisannya itu plus. Dan somehow ini masuk akal karena kita kalau ngomongin dari si iPhone yang lama juga kan mereka bikin 8 Plus, 7 Plus, mereka baru ngeluarin Max ketika ya ada si Pro Max gitu. Dia nggak pernah ngeluarin Max karena dia bikin mini. Jadi untuk lebih gampang ngatur penamaannya, gue rasa nggak ada masalah sama sekali kalau dia mau bikin namanya Plus karena Max seems for Pro gitu, kayak lo iPhone 14 Max tapi tidak Pro, apanya yang maksimal gitu. Jadi gue nggak masalah kalau namanya Plus. Terus kedua, 30 watt fast charging. Nah, ini salah satu berita yang penting tidak penting karena naiknya sebenarnya cuma hitungannya naik 3 watt dari 13 Pro Max. Tapi yang pasti katanya 14 Pro Max ini akan mendapatkan 30 watt fast charging, Pro Series doang yang dapat. Dan kalau rumor yang mematahkan hati banyak orang adalah akan datang dengan iPhone kalian. Sudah pasti tidak mungkin. Lalu punch hole, ini juga salah satu yang cukup digembar-gemborkan di minggu-minggu sebelum perilisan. Punch hole ini kan kalau kalian tahu dia punya dual punch hole kan, jadi kayak sebiji sama panjang. Dimana satu ini kan buat kamera, ini buat komponen Face ID. Jadi katanya kalau di saat penggunaan ini dual punch hole ini akan bergabung menjadi satu white shape pill gitu, kayak pil obat yang panjang. Kenapa? Karena akan aneh ketika kalian menggunakan smartphone kalian, tapi di sini tuh ada beberapa pixel yang ada warnanya. Jadi kayak kelihatan putus, jadi katanya mungkin akan digabungkan. Nah, ketika digabungkan, ini juga nggak berarti sia-sia. Karena untuk urusan privacy, kayak kalau kalian kamera nyala, mikrofon nyala, di aplikasi tertentu kan ada kayak lambang hijau sama kuning, kemungkinan akan di sana. Jadi nggak sebatas kayak cuman, oh ini bergabung dan lebih estetik, nggak. Bahkan katanya ini untuk aplikasi kamera, ini bakal diatur di mana penempatan untuk live view ya, kalau live view atau flash itu juga akan berubah sedikit untuk menyamakan bentuk dari pil si iPhone ini sendiri. Oke, lalu kita ngomongin iPhone 14 Pro ini juga katanya akan menggunakan ultra wide kamera baru untuk better low light performance dan juga lebih detail. Tapi yang pasti highlight utamanya itu adalah di kamera 48 megapikselnya yang hanya eksklusif di versi Pro. Dan terakhir ini adalah berita yang paling indah. Biasa kan orang kalau kita ngomongin berita, ekspektasi kita kan naik gitu ya. Kayak, oh ekspektasi gue ketinggian tuh ternyata jelek. Ini setelah kemarin ekspektasi kita udah ketinggian, sekarang diturunin lagi. Ternyata harga dari iPhone 14 ini dikabarkan tidak setinggi yang dibicarakan sebelumnya. Kemungkinan besar katanya karena Apple ngelihat ada decline dan situasi ekonomi, decline di market smartphone, jadi kayaknya harganya itu nggak boleh segini gitu. Mungkin bagian dari bisnis plan mereka jadi kayak agak di drop down sedikit. Dan gue akan coba breakdown ke kalian dengan perhitungan kurs dan juga tambahan 30%. Anggap aja lah 30% ini kalau ngomongin bayar pajak dan email. iPhone 14 itu bakal di 749 USD, 11,2 juta kalau masuk Indonesia kemungkinan 14,6 startingnya. iPhone 14 Max di 849 USD, 12,7 juta dan kemungkinan masuk Indonesia di 16,5 juta. iPhone 14 Pro di 1049 USD, 15,6 juta dan kemungkinan startingnya di 20,3 juta. iPhone 14 Pro Max di 1149 USD, 17,1 juta dan kemungkinan starting di 22,3. Tambah 2,3 lagi kalian mendapatkan sebuah smartphone yang terdiri dari dua smartphone, 3 layar. Makanya cukup menimbang-nimbang antara Pro Max dan juga Z Fold 4 gitu. Dan terakhir kita ngomongin Satellite Network Service. Ini juga salah satu fitur yang nggak pernah gue bahas dari si iPhone sendiri, di mana dia itu ada fitur di mana Satellite Network Service itu kayak kalau kalian di daerah tertentu nggak ada sinyal 4G, nggak punya sinyal 5G, itu kalian dapat service dari satelit. Nah, kemungkinan ini bukan kerjasama sama SpaceX, jadi ada sebuah perusahaan US dan gunanya ya sebenarnya sesimpel emergency. Jadi kalau kalian nggak ada sinyal, kalian perlu pertolongan ya setidaknya kalian bisa kirim message juga. Sebelum gue nutup, ini sebenarnya kalau gue recap sedikit ya gue akan baikin lagi. Menurut gue iPhone 14 Pro akan menjadi tren baru karena kan sama halnya dengan Notes di pertama kali iPhone X rilis. Cuma memang di sini sangat terlihat kalau Apple tuh memaksa kita untuk beli 14 Pro. Gue udah pernah bahas beberapa kali, tapi karena kita udah mau rilis, kita bahas lagi. 14 Pro itu dia punya A16 Bionic. 14 biasa dia cuma punya A15 Bionic. Di mana
A16 Bionic ini harusnya lebih kenceng. A15 Bionic ini katanya ada improve dibandingkan A15 Bionic di iPhone 13 karena ada software and everything tweak-tweak yang lebih di bagian software mereka. Terus iPhone 14 itu tentu belum punya dual punch hole terbaru, jadi masih pakai notch. Jadi kalau kalian pakai ya masih kelihatan handphone lama. 14 Pro Max punya dual punch hole. Terus kamera di sini ada 48 megapiksel, di sini tidak berubah. Jadi harusnya cukup menjelaskan seberapa Apple ingin mendorong kalian buat ke 14 Pro, karena kalau kalian beli 14 itu rasanya tanggung, kayak kalian tuh upgrade dari 13. Tapi kalau emang kalian budgetnya terbatas ya tidak usah dipaksakan. Nah, ngomong-ngomong satelit, tadi gua juga harus masukin terkait Android. Android ini datang dari Hiroshi Lockheimer. Kalau mereka itu kata udah working untuk satellite communication untuk Android 14. Nanti katanya awalnya baru US, nanti akan menyusul di seluruh dunia. So, nanti waktu Apple launching, gue itu lagi di Bali ya, lagi outing sama anak ya. Tapi kita let's see lah, akan ada kejutan apa yang dihadirkan oleh Apple. See you on the next video. Bye-bye guys.